Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda CBR 150R terbaru 2023 versi standar, warna yang paling langka yaitu warna tricolor. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. Oke, jadi ini dia penampakan dari Honda CBR 150R terbaru 2023. Versi standar, salah satu warna yang paling langka yaitu warna tricolor. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian windscreen atau windshieldnya di sini menggunakan warna clear dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi. Kemudian ada stripping bertuliskan Honda warna silver. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan windscreennya, bahan besi tentunya. Nah, untuk bagian spionnya ini menggunakan spion CBR 250RR yang dapat berputar 360 derajat. Nah, untuk bodi bagian depannya merah glossy, terdapat balutan stripping di bagian tengahnya, paduan warna putih, biru, kemudian ada tulisan CBR warna merah di bagian sebelah kiri. Nah, di bagian pencahayaan sudah menggunakan LED. Untuk headlampnya dia menggunakan desain yang terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, di bagian atasnya ini terdapat DRL yang menjadi satu dengan sen. Jadi ketika standby warnanya putih, ketika sennya dinyalakan dia akan berkedip berwarna kuning. Nah, di bagian bawah sini ini terdapat seperti winglet ya, warna hitam doff, terdapat balutan stripping warna merah. Nah, merahnya glossy yang menambah kesannya semakin terlihat agresif. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk bagian suspensi depannya menggunakan shock USD atau upside down merek Showa dengan tabung shock berwarna emas bertipe SFF BP. Kemudian di bagian fendernya merah glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian untuk bagian pengereman sudah disc brake. Untuk disc yang digunakan di sini adalah tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kalipernya menggunakan Nissin 2 piston, dicat menggunakan warna emas muda yang hampir ke coklat. Nah, untuk velgnya menggunakan velg racing dengan desain berbentuk Y. Nah, di versi standar ini menggunakan warna hitam ya. Sedangkan di versi ABS-nya itu menggunakan warna emas. Jadi ada perbedaan di bagian warna velg. Kemudian untuk ban depannya di sini menggunakan ukuran 100/80. Ringnya 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless merek IRC untuk tipenya Roadwinner. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian depan untuk Honda CBR 150R tricolor versi standar. Lanjut ke bagian fairingnya. Nah, di bagian fairingnya untuk bagian samping sini ini terdapat bahan plastik kasar warna hitam yang memisahkan antara bagian bodi depan dan bodi sampingnya atau bagian fairingnya. Nah, di bagian fairingnya ini full menggunakan warna merah glossy. Nah, di area depannya ini terdapat beberapa lubang-lubang seperti ini di bagian atas dan bagian bawah. Nah, di bagian strippingnya ini yang spesial menggunakan warna tricolor. Jadi untuk strippingnya warna putih dipadukan dengan biru tua. Bagian bawahnya putih sangat besar. Kemudian terdapat tulisan CBR 150R menggunakan paduan warna putih dengan merah. Kemudian ada tulisan R sangat besar di sini menggunakan warna biru muda. Jadi paduan biru tua dengan biru muda. Kemudian di area tengah sini juga terdapat seperti sirip-sirip atau kisi-kisi bahan plastik kasar. Nah, terdapat seperti guratan-guratan ya di bagian tengah. Kemudian di bagian belakang sini juga terdapat stripping warna biru putih. Nah, jadi seolah dia ditarik dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Kemudian sisanya di bagian belakang hingga ke bawah ini full merah ya. Terdapat beberapa lubang-lubang di bagian atas dan bagian bawahnya ada 2 lubang. Nah, untuk bagian undercowl ini hanya terdapat tulisan Honda menggunakan stripping warna putih. Sisanya polos. Nah, di sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 150 cc DOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Nah, sudah tidak tersedia untuk fitur kickstarter ya atau selah-selahan di Honda CBR 150R ini. Nah, untuk bagian bak mesinnya khusus di warna tricolor ini dia menggunakan warna coklat. Nah, seperti ini.
Kemudian untuk penampakan daripada radiatornya berada di bagian depan sini. Nah, lebar ke samping. Kemudian di area bawahnya sini tidak terdapat cover ya. Nah, jadi dia langsung terekspos ke bagian mesin dan leheran knalpotnya. Jadi buat kalian yang mau beli CBR, saya sarankan pasang cover di bagian sini supaya di area mesin dan bagian knalpot ini tidak gampang kotor ya, terkena cipratan air atau lumpur dari ban depan. Oke, lanjut kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian kokpit untuk speedometernya full digital dengan tampilan yang kotak memanjang. Terdapat tulisan CBR. Kemudian di bagian bawah ini terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, sen kanan kiri dan lain sebagainya. Kemudian di bagian sebelah kiri ini terdapat 2 tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Nah, untuk bahan di bagian tepi-tepinya full plastik kasar hitam doff. Di bagian keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm maupun answer back. Kemudian untuk bagian segitiga atasnya penampakan seperti ini, full hitam doff. Kemudian untuk tutup bagian suspensi atas, ini warna biru bertuliskan Showa SS5 BP. Nah, untuk tombol-tombol di bagian stang di sebelah kiri ada pas atau dimmer, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan hanya terdapat starter, jadi belum tersedia engine cut dan hazard. Sayang sekali ya, motor sport belum ada engine cut. Nah, lanjut ke bagian tangkinya. Untuk tangkinya dapat menampung sebanyak 12 liter. Nah, tangkinya sendiri dibalut dengan cover atau kondom, jadi tidak langsung tangkinya. Untuk warnanya full merah di area tengahnya sini. Kemudian di bagian tengah depan ini terdapat seperti cowakan. Kemudian ada logo Honda 3D ya di bagian depan. Kemudian untuk bagian samping juga terdapat logo Honda sayap mengepak warna putih. Ada stripping lagi paduan warna biru, putih, biru muda dan bertuliskan 6-speed DOHC. Jadi strippingnya ini benar-benar ditarik dari bagian depan hingga ke bagian belakang atau ke bagian tangkinya. Kemudian di area tengah sini ini menggunakan bahan full plastik kasar hitam doff. Polos terdapat beberapa motif atau tekstur bintik-bintik di bagian tengah. Nah, untuk rangkanya ini menggunakan rangka diamond atau teralis-teralis hitam glossy. Kemudian untuk bagian step depan menggunakan model pegas aluminium dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kemudian untuk bagian step belakang menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet. Kemudian untuk bagian joknya ini menggunakan desain yang terpisah antara bagian depan dan belakangnya. Full hitam dengan ukuran yang cukup luas. Jadi untuk jarak antara depan ke belakang ataupun kanan ke sampingnya ini cukup luas joknya. Kemudian di bagian tengah sini terdapat colokan anak kunci yang berfungsi untuk membuka bagian jok belakangnya. Jadi kalau kalian mau ganti pakai single seat bisa. Nah, di bagian jok belakang juga tidak kalah luas walaupun tidak terlalu panjang. Nah, di sini disediakan tali yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menggeser motor kalian mungkin pas di parkiran ya, karena memang tidak disediakan behel belakang. Nah, untuk bodi bagian belakang full merah glossy, ada balutan stripping tricolor juga, paduan warna putih, biru tua, biru muda. Kemudian ada terdapat lubang, nah seperti ini 2 lubang di bagian bawahnya yang menambah kesannya semakin sporty juga. Nah, di bagian ujung bodinya ini desainnya runcing atau lancip. Merah terdapat stripping bertuliskan Honda. Kemudian untuk bagian stop lampnya sudah LED dengan desain yang terpisah atau tertumpuk antara bagian atas dan bagian bawah. Jadi ketika standby yang menyala ini bagian atas, ketika direm dua-duanya ikut menyala. Kemudian di bagian bawahnya sini hingga ke bagian kolongnya ini full menggunakan bahan plastik kasar. Fendernya menggunakan fender gantung, desainnya mundur ke belakang cukup jauh. Kemudian di bagian penghubungnya ini dibalut dengan cover plastik full ya. Fendernya juga full plastik kasar, ada mata kucing dan lampu penerangan plat nomor yang juga sudah menggunakan LED. Sennya desainnya nongol keluar sudah LED juga. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk swing armnya masih menggunakan model kotak ya, belum banana. Kemudian di area tengah juga terdapat hager dengan ukuran yang cukup panjang. Untuk suspensinya menggunakan monoshock model Prolink, namun belum tersedia adjuster, jadi belum ada setelan untuk keras dan lembeknya. Kemudian di bagian pengereman belakang sudah disc brake juga, jadi disc brake depan belakang. Untuk discnya juga tipe wave, kalipernya menggunakan Nissin 1 piston. Knalpotnya desainnya naik ke atas, jadi sporty ya, tidak terlalu selonjoran. Kemudian untuk warnanya full hitam dari bagian leheran hingga ke silencernya. Dibalut dengan cover muffler, bahan plastik kasar juga. Di bagian depan teksturnya seperti karbon, belakangnya polos. Kemudian di bagian ujungnya juga terdapat end cap ya. Nah, seperti ini desainnya. Jadi kotak memanjang, terdapat beberapa lubang-lubang di bagian atas dan bawah. Untuk warnanya abu-abu tapi glossy. Kemudian untuk ban belakangnya,
Di sini menggunakan ukuran 130 per 70, ring 17, sekali lagi sudah tubeless, merek IRC, tipenya Roadwinner, velgnya menggunakan warna hitam. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri. Nah, untuk penampakan dari sisi sebelah kiri seperti ini untuk bak mesin sebelah kiri. Kemudian untuk bagian depan ini terdapat cover rantai bahan plastik kasar. Untuk perpindahan gearnya model congkel, ada karet juga ya, dibalut dengan karet di bagian depannya supaya kaki kita tidak sakit nih ketika kita congkel ke atas. Kemudian untuk swing armnya, nah dari bagian sebelah kiri penampakannya seperti ini. Jadi masih kotak, full hitam, belum banana. Nah untuk bagian hagernya ini menjadi satu dengan cover rantainya. Nah full plastik kasar ya. Nah penampakannya dari kaki-kaki sebelah kirinya seperti ini. Suspensinya dia menggunakan per berwarna merah kawan-kawan. Nah kita akan lihat full dari bagian kokpitnya. Nah seperti ini untuk area kokpit dari Honda CBR 150R standar warna tricolor. Kemudian ke bagian tangkinya, ke bagian jok depan, jok belakangnya. Kemudian kita akan lihat full dari bodi belakangnya. Nah seperti ini. Kemudian di area sampingnya, nah untuk area frame hingga ke bagian sektor mesin. Nah untuk full dari bagian samping kurang lebih seperti ini. Nah jadi memang tidak bisa dipungkiri dari segi desain dan tampilan ini sporty banget, ditambah dengan warnanya yang spesial tricolor, salah satu warna yang paling langka. Jadi kalau kalian ingin beli Honda CBR 150R, pingin jarang warnanya terlihat di jalan, kalian bisa ambil warna yang satu ini, tricolor, dijamin langka. Jadi menurut kalian seperti apa seputar Honda CBR 150R standar 2023 warna tricolor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.